publik pasti bertanya ini, orang-orang luar di Aceh itu mungkin orang Aceh justru nggak Aceh nggak strategis mungkin bagi pusat, karena orang nggak tahu basic sepak bola di Aceh bahwa kita juga cukup ini ya untuk sepak bola. Kemudian di Aceh ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar, kenapa sih Persiraja nggak dapat? Kita sudah coba komunikasi dengan beberapa perusahaan, Mifa, Semen Andalas, terus Medco, mereka bantu. Tapi bantunya itu kan nggak ada nilai bantuan itu seperti lihat itu nggak ada. Ada yang bantu 100 juta, ada yang bantu 120 juta. Jadi kalau 100 juta kan saya sudah bilang sekali berangkat kita habis uang itu 350 juta sekali berangkat. Untuk satu tanda ya? Untuk tiket, belum untuk hotel. Makan aja kita sekarang 120 juta sebulan. Ya, jadi itu salah satu kendala bahwa hanya 0%. Kebutuhan kalau Liga 1 nih kita kan dalam perhitungan berapa nih kalau Liga 1? Kalau dulu sebelum Covid ya, sebelum Covid. Kita 30-35. Berarti kalau 100 juta 0 sekian persen ya. Kalau kita pikirkan itu kayaknya besok kita tinggalkan Persiraja itu. Ya. Tapi saya punya punya kewajiban yang harus saya balas gitu ya, istilahnya membalas jasa. Saya sadar kemarin saya maju DPR itu juga suaranya suara dari pencinta Persiraja kan. Kenapa apa salahnya saya membalas jasa itu? Ya kan, balas jasa kan nggak mesti harus bagi-bagi duit, ya kan? Kadang-kadang orang banyak tahu kan di Persiraja ya. Orang banyak tahu. Alhamdulillah nggak ada TPS yang kosong suara saya kemarin kan. Karena kalau di DPR itu 13 orang. Kalau presiden Persiraja itu cuma 1 orang. Siapa itu? Digam. Siapa presiden Persiraja? Oh itu dia. Ini satu lagi Bang, terus mungkin sekarang nggak ada lagi pertanyaan itu. Ketika awal terpilih jadi presiden, orang banyak bertanya itu. Ini sudah terpilih, pasti akan dilepas Persiraja. Jadi mana nih? Nah itu kan sebenarnya begini. Kalau bicara hati pengen lepas. Tapi bicara tanggung jawab moral itu nggak mungkin saya lepaskan. Sekarang begini ya, gaji anggota DPR itu biar masyarakat tahu nih gajinya berapa. Gaji pokok 6 juta sekian. Gaji oke lah dengan tunjangan semua 60 juta. Tapi gaji pemain asing 1 bulan saya bayar gaji orang sampai hampir 200 juta. Satu pemain asing. Kan gak logis kepala kita. Kita kerja di PRI dapat gaji 50 juta. Kita bayar gaji orang 1 orang 200 juta. Untuk apa di PRI? Kalau kita hitung dari uang, tapi kan nggak kita hitung dari uang. Dengan DPRI saya bisa berbuat yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi ini di Persiraja prospeknya tetap akan terus jalannya ya. Di Persiraja insya Allah kalau penontonnya rame terus, penonton mendukung Persiraja, tidak ada terjadi pelemparan, saya tetap bersama Persiraja. Ya kan? Ya. Ada juga yang nanya-nanya. Ada juga nanya-nanya, jangan-jangan Begam nanti dialihkan ke orang lain Persiraja atau dijual ke orang lain Persiraja. Nah saya bilang begini, Persiraja itu kalau saya jual ke daerah lain tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau ada orang mau masuk saham silakan. Tapi orang lokal tidak pindah Persiraja ke daerah lain. Ya, walaupun orang ada investor yang masuk, tapi Persiraja tetap di Aceh ya. Kemarin sudah ada tawaran kita 25 miliar dari Kalteng Putra. Kalteng Putra punya teman saya, Pak Agus Ibran, punya teman saya, dia di DPR juga, dia kan delegasi, dia mau beli Persiraja, 25 miliar. Karena kita kalau saya jual udah berapa sih untung saya, ya kan? Tetapi kalau saya jual saya nggak boleh pulang ke Aceh lagi, jujur di Aceh. Masa saya korbankan nama baik saya seharga 25 miliar, terlalu kecil buat saya itu. Jadi kalau dibeli orang luar pasti Persiraja akan dibawa balik ke sana. Ya, tidak mau orang di sini ya. Tidak mau. Nah, jadi begitulah perjalanan dari Persiraja ini. Sudah dulu sempat terkatung-katung, dia tidak ada kepemilikan, tidak jelas lah ya. Jelas tidak ada satu orang yang betul-betul serius mengurus. Akhirnya 2017 Bang Begam hadir ketika itu, datang dengan membawa uang pribadi. Tadi ketika itu modal awalnya 1,5 habis ya. Tapi total nggak sih itu habis total lebih. Sekarang berapa? Tahun kemarin ini kita habis berapa itu? Liga 2 kemarin kita habisnya hampir 10. Ya. Karena kita lama di Surabaya sama di Bali. Ya. Jadi berarti udah
puluhan lah, di atas 10 sudah. Udah lebih ya. Udah lebih. Udah cukup banyak. Kemudian alhasil berkat perjuangan pemain juga kayak kita katakan tadi, pemain lokal yang cukup klop, kemudian pemain-pemain Persiraja ini juga cukup jarang bongkar pemain ya. Misalnya jarang, hampir sangat banyak pemain itu mainnya tahun depan masih, walaupun itu 3 tahun. Jadi tidak, kadang-kadang klub itu 1 tahun ganti semua ya. Jadi Persiraja itu masih, jadi itu salah satu kuncinya. Masih klop, akhirnya tahun ini lolos ke Liga 1. Sebenarnya ketika di Liga 1 juga Persiraja belum aman-aman kali nih segi finansial, karena sponsornya ini masih cukup minim ya. Kalau sponsornya sekali berangkat ke Papua habis tuh. Habis ya. Jadi akhirnya ngandalin dari tiket juga ya. Dari tiket, makanya dari ya uang pribadi lah yang uang pribadi salah satu. Ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam jika bertahan tahun-tahun selanjutnya itu bisa lebih mandiri ya. Insya Allah. Kalau sponsor kita teratur, penonton kita teratur, penonton kita banyak, insya Allah sponsor kita datang sendiri. Ya kita juga memohon kepada pemerintah Aceh untuk membantu Persiraja tidak dalam bentuk uang. Yang kita mohon kepada Pak Gubernur untuk yang pertama stadion agar dibagusin lagi, terus mungkin dipinjamkan nanti bus-busnya ya, biar kita nggak malu dengan daerah lain kan. Daerah lain busnya dari pemerintah setempat, silakan pakai plat pemerintah, kita tulis di situ bantuan pemerintah Aceh kan nggak apa-apa. Biar tim tamu kita juga mengenal Aceh itu apa. Untuk fasilitas ya. Iya, nanti di mobil itu kita tempel wisata-wisata di dalam bus itu loh. Nanti pemain datang, oh ini Sabang seperti ini, oh Berute seperti ini. Itu kan bagian dari promosi wisata. Nah, kita harapkan Pak Gubernur, ya insya Allah lah Pak Gubernur akan bantu. Mudah-mudahan kalau Persiraja tahun depan kondisinya udah normal dan mampu menunjukkan performa yang lebih ya dari sekarang. Jadi salah satu bantuan yang paling harap itu selain kepada pemerintah juga pada penonton. Yang bantuannya nggak mulu-mulu datang beli tiket nonton dan dengan lempar botol ya. Satu lagi beli jersinya. Beli jersinya. Karena itu salah satu pemasaran klub. Jadi nggak mulu-mulu. Jadi bantuan dan penonton itu cukup penting. Jadi datang beli tiket dan jangan lempar botol, beli jersey. Jadi gitu aja. Ini wajib nih beli jersey nih, karena Persiraja udah 4 bulan nggak ada pemasukan. Iya. Ya kan? Kalau enggak nanti Persiraja nggak bisa berangkat ke Jogja, nggak punya tiket kita. Nanti Oktober ada jersinya cukup beli, walaupun kita nonton di sini di warung kopi, ya tetap bajunya kan bisa dipakai. Ya. Jadi saudara Alun, mungkin karena waktunya kita udah demikian dulu bincang-bincang dengan Bang Nazarudin Degam. Kita tadi udah bahas bagaimana persiapan ke Jogja, soal target, bagaimana jangka panjangnya Persiraja. Kemudian juga sejarah, kayak mana sih bisa ambil jadi presiden Persiraja. Jadi memang panjang ceritanya, semuanya butuh proses ya. Untuk jadi seperti sekarang ini juga sudah berjuang, nggak cuma di Liga 1, sejak 2019 sudah berjuang dari 2017 untuk jadikan Persiraja seperti sekarang. Sudah banyak waktu, tenaga dan uang juga yang paling banyak tuh waktu dan uang. Jadi seperti tadi Bang Degam ini pengusaha, jadi udah bertahun-tahun untung usaha itu kebanyakan kesedot ke Persiraja. Jadi sekarang saatnya mungkin publik pecinta sepak bola aja yang mendukung. Jadi salah satu kayak kita katakan tadi, cara mendukungnya datang, beli tiket, beli jersey dan tidak melempar botol. Kalau lempar botol akhirnya uang beli tiket itu habis untuk denda, karena 2019 700 juta. Kemarin baru laga perdana ada 100 juta. Bagaimana kalau akhir musim ini? Jadi mungkin closing statement nih satu lagi terhadap Persiraja ini. Saya pikir begini, kita semua sepakat Persiraja ini tampil dengan bagus dan tolong dukung kami. Cara mendukungnya seperti dikatakan oleh Saudara Nasir tadi, dengan kalau sekarang mungkin kita nggak bisa beli tiket, beli jersey, dengan mendoakan Persiraja, dan jangan pernah ragu kepada kami, jangan pernah ragu kepada saya. Persiraja akan kita jaga bersama dan kita akan buktikan kepada daerah lain bahwa Persiraja itu memang tim rajanya dari Aceh.
Jadi Raja dari Aceh, mudah-mudahan Persiraja terus dapat eksis dan bertahan dan eksis di Liga 1 dan kemudian menjadi hiburan bagi masyarakat Aceh. Dan juga berhasil melahirkan bibit-bibit sepak bola yang lain. Memang sejarahnya hampir semua pemain Aceh yang di luar, yang sekarang berkompetisi di klub-klub luar itu dasarnya dari Persiraja, alumni Persiraja, kecuali Zulfiandi aja, yang lain alumni Persiraja semua rata-rata. Jadi demikian Saudara bincang-bincang kita dalam Serambi Podcast sesi bola hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada Serambi Podcast selanjutnya. Kita akan berbincang-bincang bola dengan narasumber lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.